Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2B ingin mempresentasikan mengenai ragam bahasa dan karakteristik yang beranggotakan Rival Ardiansyah, Muhammad Taufik, M. Arya Rajasa, dan Nadia Cantika. Dan penjelasannya akan dilanjutkan dengan Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Ada pula yang mengatakan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Menurut Bahman tahun 1990. Ragam bahasa juga adalah bentuk variasi menurut konteks pemakaian. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap seorang pembicara. Bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Dalam pengertian ini, ragam bahasa berkontras dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturan. Ada juga fungsi bahasa Indonesia, yaitu fungsi ragam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas nasional. Yang keempat, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Yang kelima, yaitu pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Fungsi bahasa juga ada yang bedakan menjadi bahasa negara, yaitu bahasa resmi negara. Fungsi yang kedua yaitu bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi yang ketiga yaitu berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaannya. Yang keempat ada budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis ragam bahasa dibedakan menjadi tiga, yaitu ragam bahasa berdasarkan media, berdasarkan cara pandang penutur, dan berdasarkan topik pembicaraan. Untuk ragam bahasa yang dilihat dari cara penuturannya yaitu yang dari medianya yaitu ragam lisan yang suatu ragam yang bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Contohnya ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato. Ciri-ciri dari ragam bahasa ini adalah memerlukan kehadiran orang lain, terikat ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Pada ragam bahasa ini memiliki kelemahan seperti penutur sering mengulangi kalimatnya. Aturan-aturan yang bahasa dilakukan ini tidak formal. Namun selain punya kelemahan, ragam bahasa ini juga memiliki kelebihan, diantaranya dapat disesuaikan dengan situasi dan faktor esiensinya. Ada faktor esiensi dan faktor kejelasan dan masih banyak lagi. Kedua, ragam tulis. Ragam tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contohnya ragam bahasa surat, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa teknis, ragam bahasa catatan. Salah satu cirinya yaitu tidak perlu kehadiran orang lain, tapi kelemahannya tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Kelebihannya yaitu sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur. Cara pandang penutur dibedakan lagi menjadi 4, yaitu ragam dialek. Ragam dialek ini merupakan variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan B atau di awal nama-nama kota seperti Embali, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat daerah yang paling kentara yaitu dari segi tata bunyinya. Misalnya logat Indonesia yang dilafalkan orang Tapanuli dapat dikenali karena tekanan bahasa itu amat jelas ya. Yang kedua ada ragam terpelajar. Tingkat pendidikan juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak berbeda dengan yang digunakan kelompok penutur yang tidak berpendidikan.
terutama penutur kata dari bahasa asing seperti video menjadi video, film menjadi film, vitamin menjadi vitamin, dan lain-lain. Ketiga yaitu ragam bahasa resmi. Ragam resmi merupakan bahasa yang digunakan ketika situasi resmi. Ciri-ciri dari bahasa resmi yaitu menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan, menggunakan kata baku, menggunakan imbuhan secara lengkap, dan masih banyak ciri lainnya. Yang keempat ada ragam tidak resmi. Yang ragam tidak resmi merupakan bahasa yang digunakan ketika situasi tidak seperti dalam percakapan pribadi. Ciri-ciri dari ragam bahasa ini kebalikan dari ciri ragam bahasa resmi. Yang ketiga ada berdasarkan topik pembicaraannya. Yang dari topik pembicaraannya ada dibagi menjadi 3, ragam sosial, ada ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik. Yang pertama yaitu ragam sosial, ragam bahasa yang sebagian norma kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contohnya dalam keluarga. Ragam fungsional yaitu ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga itu kegiatan ragam jurnalistik. Ragam bahasa jurnalistik merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh dunia persurat kabaran. Yang keempat ada ragam sastra. Ragam ini adalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran. Ini biasa digunakan untuk bahan kesenian. Dan yang kelima ragam politik. Ragam politik ini berisikan kebijakan yang diberikan oleh penguasa untuk mengatur dan menetap kehidupan masyarakat. Ciri-ciri bahasa hukum ini yaitu menggunakan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih, Taufik. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Muhammad Arya. Ragam bahasa berdasarkan media. Ditinjau dari media, sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan, serta ragam bahasa tulis. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama ada memerlukan orang kedua atau teman bicara. Lalu tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung dengan cepat, kemudian sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang terakhir ada dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Contoh ragam lisan yaitu sudah saya baca buku itu. Lalu kemudian ada ciri-ciri ragam tulis. Ciri-cirinya yaitu tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Kemudian tidak bergantung kondisi, situasi, ruang, serta dan waktu. Harus memperhatikan unsur gramatikal. Kemudian berlangsung secara lambat. Lalu selalu memakai alat bantu. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Kemudian yang terakhir adalah tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh serta mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh ragam tulis adalah saya sudah membaca buku itu. Kemudian ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Yang pertama ada ragam dialek. Contohnya, gue udah baca buku itu. Kemudian ada ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Lalu ada ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Dan yang terakhir ada ragam tidak resmi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Lalu ada pengelompokan topik pembicaraan.
Yang pertama ada ragam bahasa ilmiah. Makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi. Yang kedua ada ragam hukum, yang biasanya contohnya dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang ketiga ada ragam bisnis. Contohnya setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberikan diskon. Yang keempat ada ragam agama. Contohnya dia sangat rajin beribadah karena ingin taat. Yang kelima ada ragam kedokteran. Anak itu menderita penyakit kwashiorkor. Yang keenam ada ragam sastra. Contohnya cerita itu menggunakan unsur flashback. Yang ketujuh ada ragam psikologi. Contohnya penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Lalu kemudian ada ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Hal ini terlihat pada ciri bahasa ilmu seperti berikut ini. Yang pertama ada baku. Struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baku. Baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kedua ada logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia, ragam ilmiah, dapat diterima dengan akal. Contohnya seperti masalah pengembangan dakwah kita tingkatkan. Lalu yang ketiga ada kuantitatif. Yang artinya keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Contoh kalimatnya yaitu dai di Gunung Kidul kebanyakan lulusan perguruan tinggi. Lalu yang keempat ada ide. Tepat. Keempat ada tepat. Ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Contoh kalimatnya, jamban pesantren yang sudah rusak itu sedang diperbaiki. Lalu yang kelima ada denotatif yang berlawanan dengan konotatif. Yang artinya, kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmu yang objektif. Lalu yang terakhir ada runtun. Ide yang diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf. Dalam alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengemban satu ide atau satu pokok bahasan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rival. Yang selanjutnya ada ragam bahasa non-ilmiah. Ragam bahasa non-ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menjadikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Kisah rekaan itu adalah praktik penulisannya juga tidak boleh dibuat sembarangan. Unsur-unsur seperti pertokohan, plot, konflik, klimaks, setting, dan lainnya. Bentuk karangan non-ilmiah adalah dongeng, cerpen, novel, roman, anekdot, hikayat, cerber, puisi, dan naskah drama. Ciri-ciri bahasa non-ilmiah ada, Ciri-ciri bahasa non-ilmiah ada, yang kesatu ada emotif. Emotif merupakan kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. Yang kedua ada persuasif. Merupakan penilaian fakta tanpa bukti, bukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca, dan cukup informatif. Yang ketiga ada deskriptif. Deskriptif merupakan pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif. Dan selanjutnya ada ragam bahasa semi-ilmiah. Ragam bahasa semi-ilmiah bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Ragam bahasa semi-ilmiah juga merupakan kalimat yang membentuk katanya tidak terlalu formal, tidak terlalu mengikuti metode ilmiah, tetapi tetap konsisten terhadap struktur kalimat yang lengkap dan objektif atas tulisan tersebut. Kalimat semi-ilmiah biasanya digunakan pada artikel, editorial, dan reportase.
Ciri-ciri ragam bahasa semi ilmiah ada ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa konotatif dan populer, situasi, didramatisir, dan bersifat persuasif. Yang selanjutnya ada karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa adalah telah disebutkan di atas bahwa bahasa adalah sebuah sistem berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara karakteristik bahasa adalah arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Yang ke-1 dari karakteristik bahasa adalah arbitrer. Arbitrer hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Yang kedua ada produktif. Produktif merupakan bahasa bersifat produktif, artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang ketiga ada dinamis. Bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, misalkan fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Yang keempat ada beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Yang terakhir ada manusiawi. Manusia adalah menguasai bahasa bukanlah secara instinktif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Yang selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Nadia. Ya, mengenai pembahasan setelah dibacakan dan dipresentasikan, dapat diambil kesimpulan bahwa ragam bahasa memiliki banyak jenis atau variasinya, dan tergantung bentuk kalimat seperti apa yang akan kita pergunakan dalam berbicara. Di antaranya terdapat ragam bahasa tulis dan lisan. Terdapat juga ragam bahasa baku dan tidak baku. Karakteristik dari setiap ragam bahasa juga pasti berbeda. Dengan mengetahui tentang berbagai ragam bahasa, kita akan menjadi tahu bentuk ragam bahasa apa yang kita gunakan pada setiap keadaan yang berbeda. Contohnya pada saat keadaan formal, sudah pasti kita akan berbicara dalam ragam bahasa baku. Mungkin sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Untuk segala pertanyaan yang akan ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.